Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini ada kegiatan yaitu ngobrol-ngobrol bersama, yaitu M Podcast, Talk About Mahardika. Jadi berbicara apapun tentang Mahardika. M Podcast ini disiarkan sebagai media informasi Yayasan Pendidikan Mahardika, yang dimana ada dua lembaga, SMA dan SMK, mengenai informasi kegiatan yang ada di Mahardika. Dan ini adalah edisi perdana di mana langsung didatangkan petinggi-petingginya, Pertama kali. ya, petinggi-petingginya, orang-orang yang berada di level-level tinggi. Saya sendiri, ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Muhdi Khairuddin. Saya adalah Kepala SMK Mahardika. Di sebelah kiri saya, monggo. Oke, terima kasih Pak Muhdi. Mohon maaf Pak Bas. Ya, silakan. Saya sendiri Momon Suherman SPD. Saya selaku Kepala SMA Mahardika Surabaya yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Mahardika. Itu Pak Muhdi. Ya, monggo, itu dari Pak Momon, ya, Ketua Kepala SMA Mahardika. Dan di sebelah kanan saya, Nun Sewu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Basuki Raharjo yang saat ini kebetulan diberi amanah oleh badan pendiri, oleh owner untuk menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Mahardika Surabaya. Saya kira itu. Terima kasih. Itu tadi Pak Basuki selaku Ketua Yayasan Pendidikan Mahardika. Di mana lagi, hanya di Mahardika, duduk bersama kepala sekolah dan juga langsung yayasan, ngobrol-ngobrol santai tentang Mahardika. Apa sih Mahardika? Gimana Pak Momon ini Mahardika? Mahardika kan apa sih katanya Pak Momon? Mahardika itu Manggala Dinamika. Manggala Harkat Dinamika Karya. Itu yang saya pengertiannya, Manggala Harkat Dinamika Karya. Manggala Harkat Dinamika Karya itu bahasa Jawa, Pak. Saya dari Sunda, jadi kurang paham. Jawa. Bahasa Untuk Jawa. lebih apa ya, kita mengetahui Mahardika itu apa sih Mahardika? Apa Iya, bedanya iya. sama Mahardika yang di Guru Soekarno Putra atau apa? Nah. Mungkin ini penjelasannya kepada orang yang lebih pas, paham, ya, lebih paham. pas. Karena memang apa yang bersangkutan ini sudah senior, sudah lama di situ. Makanya layak dipercayai menjadi ketua yayasan. Monggo Pak Bang. Mahardika gimana, Mas? Terima kasih teman-teman semua. Mohon izin Bu Hajah Miliani dan Mas Guntur yang mungkin nanti akan melihat podcast ini. Mahardika ini memang unik, Dulu memang semua orang itu menganggap bahwa Mahardika ini ada kaitannya dengan Guru Guru Soekarno. Soekarno Putra. Berdiri Dengan partai Pak, jadi Ya. yang kamu partainya ya. Guru Soekarno Putra. Karena di akhir tahun 70-an dan awal 81 yang ngetren itu memang grupnya Guru Soekarno Putra, Suara Mahardika itu. Dimanapun pasti ada itu. Dimanapun pasti ada itu. Nah, ketika saya masuk ke sini di tahun 87 ya, tahun 81 saya sudah lihat spanduknya itu. 87 Pak Muhdi. Iya, saya dari 87 di sini. Tapi 81 saya lulus SMA. Itu saya lihat di Sudah ada itu Mahardika Pak 81. Ya, 81 berdirinya kan. Ini waktu itu masih promo di daerah sekitar Puncak itu ada spanduk namanya buka pendaftaran SMA Mahardika. Saya sama teman saya itu ketawa. Itu kode guru. Guru apa kaitan di keluarga bukan. Akhirnya kita tahu kan. Nah, kalau kita melihat artinya itu Mahardika kan berarti merdeka ya. Merdeka. Mahardika. Merdeka. Itu pemikiran secara harfiah, pemikiran paling mudah dari kita yaitu Mahardika adalah merdeka dalam bersuara, merdeka dalam berpendidikan, merdeka dalam bersikap dan sebagainya. Dan kita juga justru baru tahu kalau Mahardika punya arti khusus setelah almarhum Bapak Haji Sutikno Muin selaku ya owner. Ya. Ini perlu Bapak netizen ketahui bahwa owner dari Mahardika ini adalah Bapak Insinyur Haji Sutikno Muin PSC almarhum keluarga.
dari Bapak inilah kita tahu bahwa Mardika kan punya arti khusus. Ma itu berarti Manggolo. Manggolo itu panglima kan, panglima Di depan. di depan, selalu terdepan. Terdepan. Tidak ada namanya Manggolo. Nang tapi buri di belakang kan, tidak ada. Manggolo Yudo berarti panglima perang. Berarti Manggolo itu terdepan. Nah, itu yang dijelaskan Bapak seperti itu. Manggolo Yudo. Terus ada harkat ini berarti harkat ini dalam arti apa sih, mutu kualitas. Martabat. Harkat dan martabat. Jadi harkat itu martabat, kualitas. Dan dinamika itu berarti dinamika, dinamis. K itu berarti karya. Jadi arti secara uniknya itu kan Manggolo harkat dinamika kan terdepan dalam mutu, dinamis dalam karya. Oh begitu. Kalau setiap insan keluarga besar Mardika ini sudah memahami ini, insya Allah nanti akan tumbuh rasa dalam bahasa Jawa darbeni, Pak. Amin. Ya. Darbeni itu memiliki itu. Ini Pak Maun kan tidak tahu. Darbeni. Ya jadi Bapak seperti itu. Setelah darbeni nanti akan muncul sikap anggur kepi. Anggur kepi melindungi, menjaga nama baik. Itulah ditanamkan almarhum Bapak sejak dari dulu seperti itu. Jadi ini harus tertanam Manggolo Yudo ini, Manggala harkat dinamika karya itu harus dipahami oleh setiap insan yang ada di Yayasan Pendidikan Mardika ini. Saya kira itu yang Itu mulai 81 sudah ada, 81 sudah ada. Jadi sudah tapi kalau saya Pak Bas sendiri 87 di sini. 87 saya mulai 87. Tapi nggak ada orang lain di Mardika yang 87 bersama Pak Bas yang masih ada di sini, hanya dengan sama Pak Didi. Oh, Pak Di. Di atas saya itu ada yang paling senior itu Bu Ani. Oh, Bu Ani. Ani Mujirayu. Ya, setelah itu ada Pak Eko, 85 ada Pak Eko. Pak Eko alhamdulillah sampai sekarang masih ya. Pak Eko ini untuk Guru alumni fisika, ya. alumni SMA khususnya yang ingin mengetahui ya, guru yang paling senior yang masih ada saat ini adalah Bapak Eko Arif Siono. Ini agak lupa Pak Bas, jangan lupa ya siapa netizen yang menikmati acara ini bahwasanya ini lupa Pak Bas, alamatnya lupa. Kita mau Mardika nanti orang Mardika Di mana Mardika? Mardika juga ada yang di mana Pak Bas? Iya. Di Malang ada. Ya, monggo nanti di. Jadi Ceritanya gimana Pak Bas? Mardika dulu ini punya pertama kali berdiri, Mardika itu punya SMA Mardika dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mardika. Ada dua, itu berdirinya sama tahun 81. Yang di Geraha Pena dulu Ya, itu. yang Geraha Pena sekarang berpindah-pindah, akhirnya ada di Wisata Menangga. Tahun 85 itu berdiri SMA Mardika 2 Semasian. 85. Nah ini karena persaingan agar lebih fokus mengurus satu SMA. Akhirnya SMA Mardika 2 ini dilebur menjadi SMA Mardika saja. Sebenarnya kan dari SMA dulu ya, dari SMA. Begitu juga STI Mardika, karena persaingan juga dan berat untuk Oh dulu satu ini ya berarti. satu lokasi di STI sini. dengan Bionya pertama kali itu. Dulu di sini semua. Jadi di Makanya Banajaya Pak Budi, di depan itu tulisannya kampus Mahardika. Ya, memang dulu memang ini kampus. Kampus. historinya itu. Jadi awalnya ada SMA, ada STI. Setelah itu dilanjutkan dengan SMA Siang. Tahun sekitar tahun 89 90 SMA Siang ini sudah nggak ada lagi. tidak ada lagi. Dijadikan satu. Di SMA 89. sekitar 89. Tahun 92 berdiri SMA Semean. Ini kita salut kepada para senior, para pendiri, para sesepuh. Mardika ini sesuai dengan ini Pak Budi, dengan visi misinya, yaitu menjalankan pemerataan pendidikan di Kota Surabaya. Dulu tidak ada yang namanya orang tertarik dengan semen, karena semen itu Sekolah kedua. Sekolah kelas 2. Sekolah kelas 2. Sekolah buangan dan sekolah buangan. Sekolah buangan STM, semuanya itu sudah buangan. Dan Zaman dulu. Ya, zaman dulu. Fokusnya itu ke SMA. Dan di sebelah selatan sini, selatan timur itu tidak ada namanya Semea. Semea itu Hanya Mahardika yang punya Semea itu berdiri. Semea Mardika 92. Setelah adanya kebijakan pemerintah, semua sekolah akhirnya mendirikan Semea.
yang jadi SMK. Iya, Sebenarnya itu akuntansi itu ya. Iya. Akuntansi. Khusus akuntansi ya. Ya, dulu dua sebetulnya jurusannya. Tapi pemasaran, nggak tahu kenapa pemasaran tidak dijalankan. Emangnya di situ, emangnya di situ. Jadi ketika orang tidak tertarik dengan SMEA, Mardika itu sudah ada greget, sudah ada inisiatif untuk mendirikan SMEA dulu. SMEA Jadi, Mardika, SMEA Mardika. 92. Dulu yang ada itu di sebelah utara. Di sebelah utara itu Surabaya ada, Utara. ya Surabaya Utara, Surabaya Tengah ada, daerah Iya. Penajam itu ada. Tapi kalau sini itu masih kosong. Siang gedung kosong karena semua terfokus di SMA SMA Mardika. Mardika. Jam 1 selesai, SMA Mardika 2 atau siang Tidak sudah nggak ada. ganti SMEA. Daripada kosong diisi SMEA. Tahun 93 berdiri SMP. Oh, SMP. SMP. Sempat ada SMP Pak. Sempat ada Di SMP. Mardika ada SMP. Ada SMP-nya juga ya. Awalnya muridnya banyak, tapi lama-lama ya itu karena mungkin lulusannya sedikit dari SD dan ini dan apa ini persaingan juga ya. Akhirnya fokusnya cuma dua ini Bapak Dio. Akhirnya ini ya. Dan SMA dan alhamdulillah kita mendirikan SMK itu alhamdulillah karena kebijakan pemerintah ternyata Berarti tahun 92 itu udah feeling loh. Harus ada SMK. Jadi awal pertama kali Mardika itu SMEA itu. Akhirnya kalau nggak salah 97 Pak Mas. Itu perubahan nomenklatur SMEA menjadi SMK. Akhirnya sampai tahun ini 2022 dan dua SMEA ini kan ada dua Pak Mas ya. Ya. SMA SMK dan SMK Mahardika. akhirnya langkah kita ini diikuti oleh sekolah-sekolah lain setelah adanya kebijakan dari pemerintah. Ya. Kalau Pak Momon masuk Mardika tahun berapa Pak? Kalau saya masuk Mungkin ada yang berkesan gitu, yang teringat satu aja. Jadi gini, ketika saya masuk di Mahardika sini, ya, Mahardika. mendaftar di Mahardika sini sebagai tenaga pengajar, itu Mahardika belum seperti ini Pak sebelumnya, ya jadi belum mewah seperti ini. Saat itu memang pintu gerbang pun masih warna hijau kalau nggak salah. Pendek, Iya. nggak semegah sekarang. Iya, itu sekitar tahun 2000 saya Bapak masuk ke sini. 2000. 2000 sekarang 2020. Berarti Pak Momon duluan, saya 2002. 2002. 2002, jadi selisih 2 tahun. Jadi memang ceritanya seperti ini, saya dulu melamar pekerjaan. Jadi saya kuliah dari Bandung jauh-jauh ke Surabaya Pak. Jadi ya karena mohon maaf secara ekonomi keluarga juga mungkin kalau saya kembali ke sana tidak memungkinkan. Jadi saya mencoba bertahan di Surabaya, mencoba untuk mendata sekolah-sekolah yang terakreditasi A, yang disamakan saja, bukan Iya, akreditasi yang disamakan. disamakan. Karena konon katanya kalau disamakan itu sama dengan negeri, Level tertinggi lah swasta. Nah, sehingga itu juga nanti di dalamnya atau strukturalnya bagus gitu. Nah ini saya catat semua dan alhamdulillah yang pertama memanggil saya saat itu kepalanya Bapak Suharto Alwe, ya Pak Harto. Jadi saya dipanggil saat itu dan melakukan wawancara. Besoknya langsung disuruh mengajar Pak. Saya mengajar sejarah Pak. Sejarah. Iya. Tahun 2000. 2000, saya 2002. Kalau Pak Muti kan dari Lamongan dulu, oh jauh-jauh ke. Nah ini ceritanya panjang ini, saya gak kepikiran di Mardika. Saya dulu waktu di Lamongan itu tahu setia Mardika, oh Mardika bayangan saya memang sekolah gede lah gitu ya. Akhirnya ya, alhamdulillah kok Tuhan membuat saya masuk ke sini ya, alhamdulillah saya mengabdi. Memang saya niati Pak, saya kalau dulu mengajar itu atau kalau mau kerja nanti memang saya kejar itu bukan uangnya Pak, karirnya Pak. Alhamdulillah ya sampai ya sama dengan sampai memimpin dan juga dan memajukan Mardika. Semoga amanah Pak. Iya. Jadi gitu Pak Bas ya, jadi Mardika dulu 881 ya. 81 berarti sudah 41 tahun. Waduh 41 tahun ini. 41 tahun. 9 tahun lagi Mas, 50 tahun ya. Dua apa? Setengah abad. Orang itu sudah matang-matangnya sudah 2031 Pak Bas. 9 Oh, iya. tahun lagi. Tahun 81 itu di bulan ini ya, di bulan Maret. Maret. Di bulan Nah, Sama Pak, SMA yayasan Maret, SMA Maret, SMK juga Maret. Kalau SMA April ya, SMA April. Iya. April. Kalau Jadi kan ya ini Maret. kan ini kalau ini pendidikan sekolah kan harus yayasannya ada. Dari yayasan Maret tanggal 1 Maret itu dari Notaris Sidunata kalau nggak salah nomor 38 itu memang per tanggal 1 Maret
didirikan atau berdirilah Yayasan Pendidikan Mahardika. Secara hukum. Secara hukum. Dulu memang pendirinya itu ada dua, yaitu Bapak Haji Sutimun almarhum dan Bapak Haji Suharso. Tapi setelah dalam perjalanan tahun sekitar akhir tahun 90-an itu diakuisisi sepenuhnya oleh Bapak Haji Sutimun. Jadi sepenuhnya sekolah ini menjadi milik Bapak Haji Sutimun dan dua. Jadi kalau disimpulkan Yayasan Pendidikan Mahardika 41 tahun, SMA Mahardika 41 sama 41 ya. Dan yang SMK yang saudara muda 30 tahun nanti. Jadi itu masyarakat umumnya bisa mengetahui Mahardika, sejarahnya, dan syukur-syukur mungkin alumni ataupun orang-orang yang pernah mengecam Mahardika di Mahardika itu sedikit teringat, oh iya Mahardika itu dulu itu seperti ini dan sebagainya. Itu yang mungkin kita bicarakan pertama, sesi sejarah tentang Mahardika, ada yayasannya, kemudian menelurkan banyak lembaga, dan akhirnya sampai sekarang ada 2 SMA dan SMK. Yang kita pegang, kita fokuskan untuk pengembangan. Jadi para alumni, para senior Mahardika yang pernah ada di Mahardika pasti bangga Pak dengan adanya cara seperti ini. Betul. Masih bertahan, ya, masih bertahan dan justru tambah bagus. Mereka akan bangga. Dulu nggak ada Pak kayak gini. Mengikuti perkembangan, makanya kita dinamis. Jadi jangan sampai kita kayak ketinggalan. tempurung. Iya. Jadi gini, intinya apa yang diharapkan oleh almarhum Bapak yang dicita-citakan harus kita jaga, betul, kita kembangkan ya, kita kembangkan. Karena ini merupakan amal jariah dari untuk Bapak juga. Karena ilmu itu kan tidak akan putus pahalanya kan gitu. Dan tidak berat bawahnya kemana. Betul. Amal soleh. Amal soleh. Yang kita harapkan seperti itu. Tetap berkembang. Dukungan dari teman-teman ini SMA SMK aja tetap berkembang. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih itu ya, awal sesi pertama kita bicara tentang Mahardika, sudah sejarah tadi. Apalagi yang akan kita bicarakan, kita akan melanjutkan setelah komersial break berikut ini. Iya, kita langsung aja lanjutkan lagi tadi minum kecil. Sudah berbicara panjang lebar ya. Para netizen menjadi tahu bahwa Mahardika itu ternyata sudah lama 41 tahun dan juga punya banyak lembaga termasuk STIE begitu ya. Itu yang justru saya mendapat pengetahuan buat saya tadi adalah pengertian yang bahasa Jawanya tadi itu yang Manggala itu dibuat salam ya coba ya. Iya. Salam Mahardika, Manggala Dinamika ya, bagus. Itu wajib sivitas akademika Mahardika harus tahu itu. Iya. Oke, untuk berikutnya mungkin gini Pak, kita sampai seperti saya ini sampai 22 tahun insya Allah di sini Pak ya. Jadi ada beberapa hal, mestinya ada beberapa hal kenapa saya bisa bertahan di sini ya, di Mahardika ini seperti itu. Mungkin kalau Pak Mudi yang membuat Pak Mudi bisa, kan beda sedikit aja sih Pak Mudi ya, 2002 beda 2 tahun aja. Saya 2000 tahun 2000. Yang membuat Pak Mudi bisa bertahan di sini dan juga dapatnya yang mempertahankan menjadi seorang pendidik di sini itu gini, kalau saya lihat menurut saya ini kan SMA juga, SMA awal saya masuk itu sudah SMK. Sudah SMK. Di sini ada yang unik ini. Unik apa? Di sini adalah sekolah di kota besar di Surabaya. Nah, yang dimana SMK ini harus dinamis dalam artian sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang kata kuncinya yaitu anak muda Pak Momon. Jadi saya melihat di sini di SMK awalnya cuma akuntansi, kemudian muncul multimedia. Jadi ada 4 sekarang, akuntansi, multimedia, yang terakhir ada perkantoran, OTKP, sama DKV, desain komunikasi visual. Nah di sini kita mengarah ke teknologi, makanya yang membuat saya lebih senang di sini itu apa? Untuk mengembangkan teknologi ke anak. Nah, salah satunya yang membanggakan anak-anak ini sudah membuat kayak video yang membanggakan sekolah. Sampai saya pernah di Jakarta itu Pak, ngambil pialanya, karena kita mendapatkan yang juara ya. Sampai ke Jakarta itu yang membanggakan film pendek. Itu akhirnya
ya tidak ada kata lain ya, hanya di Mardika lah. Saya harus mengabdi dan harus membesarkan SMK Mardika lebih besar lagi. Iya. Mungkin Pak Momon. Kalau saya gini Pak, kami atau saya selaku mengajar di SMA saat itu ya, kenapa kok bertahan dan sampai sekarang menjadi pendidik di SMA, karena kami punya cita-cita bahwa anak-anak kami itu kelak akan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin. Nah, di antaranya hal yang sudah kami lakukan dan memang sudah membuahkan hasil. Di antaranya ada anak kami yang sekarang selalu menjadi dosen Pak di ITS. Itu insya Allah namanya Mas Rido Pahlevi. Kalau melihat Mas Rido, Saya kenal di ITS. Ya, itu kenal di Pak ITS Rido. jurusan perkapalan. Kebetulan. Dan juga ini sebagai bukti kepuasan saya di SMA Mahardika, selain mengatakan itu ada juga insya Allah Ananda Ristianto. Di mana Ristianto sekarang menjadi pengusaha dan bergabung dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda. Iya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang kebetulan Mas Ristianto pun sangat ingat kepada kami atas jasa-jasa kami mungkin, yang dimana dia membantu pembiayaan beberapa siswa yang kurang mampu. Itu yang membuat saya semangat. Karena saya di medsosnya juga pertemanan dengan sering gitu, sering komen apa yang sering saya saksikan. Mungkin dari acara ini Pak, mungkin Pak Momon mungkin ya nanti ya ingatlah ya kembali lagi besarkanlah sekolah-sekolah kalian semuanya. Betul. Kalau kita lihat kalau perjalanan 41 tahun bukan masa yang pendek. Banyak sekali yang sudah diluluskan ya. Banyak sekali ribuan siswa sudah diluluskan. Harapan kita sih alumni ini mendukung kembalilah back to kampus dengan sumbangsih apapun itu. Ya. Berarti perlu ada event Pak Bas, kayak event akbar tapi tunggu kondisi pandemi. Iya. Ini Pak, kalau posisi tidak pandemi itu sebenarnya di Facebook alumni atau Facebooknya sekolah Pak, baik SMA maupun SMK saya yakin ya. Mereka sudah pada ramai untuk kangen-kangen yang berkumpul dan sering kita melaksanakan kegiatan ini sebenarnya. Berhubung karena mulai tahun 2019 itu Ada pandemi. Ada batasan-batasan. Ya alhamdulillahnya manapun mengerti. Berarti ini sudah muncul satu ide lagi. Iya. Membuat himpunan ikatan alumni Mahardika. Kita nggak mau SMS kayak ikatan alumni Mahardika. Dulu sudah pernah ada digagas oleh almarhum Bapak Haji Sugeng itu pernah dikumpulkan, tapi ternyata nggak jalan. Itu sudah dikumpulkan, ada beberapa kali rapat. Mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan. Kita kemas yang baik, yang bagus. Untuk apa? Ya untuk mempertahankan generasi-generasi penerus di SMA. Jadi para alumni yang melihat video ini, ayo segera rapatkanlah, kembali ke syukur-syukur bisa main ke sekolah, kita jadwalkan. Saya tuh lihat alumni SMA tahun 92, 93 itu saya lihat di status-status WA, di Facebook, di Instagram itu saya pernah sering ada beberapa pengikuti itu sering kumpul-kumpul juga. Sering kumpul-kumpul angkatan lama, angkatan 90 sering kumpul juga. Jadi alangkah baiknya ayo kumpul-kumpul di sekolah. Nah, jadi kumpulnya mereka mungkin ya kita arahkan perlu ada wadah. Kita arahkan untuk mengembangkan Mahardika kembali. Kita sebagai kan memfasilitasi ya. Iya, karena ikatan alumni itu kan memang harus gregetnya mereka. Betul. Nilai plusnya itu apa? Jadi istilahnya membantu sekolah lagi kan gitu kan. Iya. Dia sudah lepas tapi paling enggak kembali ingat ke sekolahnya dulu. Dan saya yakin mereka mau, dan saya yakin mereka juga punya harapan seperti itu. Dan mereka itu bangga. Cuma mungkin mereka bertanya-tanya kalau tidak ada wadahnya di kami, juga mereka nanti sulit untuk melakukan. Saya di sini ya. Saya gini, kenapa Mahardika ini bisa besar dan bertahan lama? Pertama memang dukungan dari owner. Dukungan dari owner, dukungan dari pemilik itu sangat luar biasa mendukung semua program yang ada di sekolah ini. Yang kedua kesulitan dari teman-teman, terus kreatif itu yang membuat kita bertahan dengan pencapaian murid yang stabil, dengan apapun lah kurikulum apapun yang diterapkan oleh pemerintah, kita ini bisa melahap dengan apalagi ini ada gulung-gulung merdeka kan terinspirasi Mahardika jadi merdeka karena kita yang cocok kan gitu. Cuma ini sedikit saya itu gini, kita mengarah ke yang lebih spesifik juga.
mau mengarahkan ke hak cipta juga, karena tentu Mardika itu juga banyak gitu. Nah ini yang kita tepuk juga. Kalau kita titip Mardika, ada Mardika Batu Jajar, ada Klaten, ada Mardika di Malang, ada di Madura, ada kan gitu loh. Nah ini lebih dispesifikasikan ya begitu. Tapi kalau ingat Surabaya ya harus ingat Mardika. Satunya di Surabaya Mardika. Sekolah kita bukan level bawah ya, bukan level bawah tapi menengah. Teman saya dulu SMP-nya ya. Dan Surabaya kan kota terbesar kedua. Jakarta nggak ada Mardika. Ada. Ada Mardika. Ada. Punya Pak Guru. Bukan. Kamu itu pendaftar itu mesti tanya, ini punyanya Guru Soekarno Putra. Gitu. Ada tempat kita ya. Karena awalnya dari sana. Tapi ternyata semakin tahun itu semakin gitu. Atau mungkin Pak Guru Soekarno yang dengar ini, yang lihat ini. Bisa. Inspirasi ya. Inspiratifnya dari Pak Guru ya. Jadi itu ya yang atau mungkin ada lagi Pak yang sekiranya kita belum tahu zaman dulu siapa yang alumni yang jadi siapa gitu. Alumni. Artinya banyak ya dari polisi jadi. Saya ulangi. SMA ada muridnya namanya Sandy. Itu murid tetangga saya. Itu ponakannya. Iya, itu jadi polisi, Pak. Polisi. Perwira? Bukan. Dia itu pangkatnya berapa? Karena dulu di Patwal. Jadi dekat dengan saya. Jadi enggak Saya sih enggak tahu. banyak profesi lah ya. Hanya cerita saja, ini enaknya jadi guru Pak ya. Enaknya jadi guru. Jadi suatu saat saya dengan teman saya Pak Lulu yang sekarang sudah tidak di sini, ada di sekolah lain. Kami ada keperluan untuk mengurusan surat. Saat itu melewati Tugu Pahlawan, daerah Tugu Pahlawan. Yang dimana kami tidak tahu jalur lewat situ. Ya. Jadi sehingga kami asal lewat-lewatnya karena Pak Lulu juga orang sini, saya juga orang sini. Menyalayan. Nah, tentu saat saya ditilang begitu, akhirnya saya dimasukkan ke ruangan ya di pos polisi itu masuk itu. Sampai sana malah ada yang cium tangan. Siapa ya? Ada lagi perwira. Dia sudah perwira. Terus sekarang pindah juga sudah dulu di Polres ini. Mas Firman. Oh Mas Firman. Itu sudah perwira. Jadi enaknya itu loh jadi guru kan di dunia pendidikan, artinya kita nggak akan dilupakan gitu. SMK juga punya murid Pak. Yang ditangkap di Polsek Rungkut ada di sana murid SMK. Ini kan ngomong ketangkep gitu. Ya mungkin ketilang, maksudnya ketilang. Banyak hal. Ya kalau saya yang sering itu kalau ada anak alumni itu istilahnya berwirausaha, SMK kan juga berwirausaha, jualan gitu. Kalau beli makan apa nggak usah bayar itu yang sering. Ketemu sepatu ada siswa SMK itu yang ambil SMK nya tidak tahu saya murid SMK Pak. Ini di tetangga saya ada jualan ini apa? Dia usaha sama bapaknya usaha bebek goreng banyak. Saya beli. Ya apa kabar Pak? Saya tidak tahu. Wajah-wajah kita masih diingat karena kita mengeluarkan ribuan. Jadi mohon maaf ya para alumni kadang-kadang ya lupa. Tapi intinya kita bangga dengan seluruh alumni SMA. Bangga. Terutama juga alumni SMP yang dulu pernah. Insya Allah nanti ada wadahnya lah, ada wadah itu ikatan alumni. Nanti kalau ada kumpul-kumpul hadirlah. Kalau ada suatu acara di sana SMA SMK. Tetap nanti kita jadwalkan apa sih ya? Ini saya juga ada cerita mengenai dunia kerja Pak ya. Jadi ini ada dari Mahardika dan SMK khususnya ya Pak. Ya. Jadi kami saat itu barusan menikah dan pindah dari Majalengka ke sini. Saya berpindah ke sini kan harus merubah keadaan. Betul. Saya nyampe di Spenduk situ, tiba-tiba ada yang datang ke saya, Pak Momon ya, iya. Kamu siapa? Dan Pak saya. Yang dulu saya sering dibantu oleh jenengan. Sekarang Bapak Ibu kerja, saya yang mengurusi semuanya Pak. Gak usah nunggu lama-lama nanti. Sebentar lagi juga selesai. Alhamdulillah itu Pak. Kehebatan jadi guru dan anak-anak kita ternyata masih luar biasa. Itu namanya barokah. Jadi tidak dibalas pada waktu dekat, tapi di jauh-jauh nanti pasti ada balasannya. Betul. Yang pasti pahala yang besar Pak. Anak-anak kita tuh luar biasa di luar itu Pak. Jadi maksudnya mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang mengingatkan mereka kepada kami semua yang pernah mendidik mereka. Jadi tidak lupa walaupun dia sudah gurunya tetap menjadi guru Pak. Muridnya ada yang jadi polisi, ada yang perwira, ada yang jadi pengusaha dan lain-lain. Itu memang
kewajiban kita atau apa ya? Ya sebuah kewajiban kita untuk menghantarkan yang mereka. bermanfaat, Pak. Iya. Ilmu yang bermanfaat. Dan kita terima kasih sekali ya, banyak alumni yang menyekolahkan anak-anaknya, putra Luar. putrinya itu kembali. Iya, itu iya. juga. Pasti kepercayaan juga percaya, tidak. mereka percaya. Betul. Oh, saya percaya di Bapak Umum, saya percaya di Bapak Umum, di sekolah online. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yayasan. Iya. Ya, bagi para putra putri alumni di sini asal menunjukkan kakak. Juga ternyata, diberikan diberikan fasilitas. 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 Potongan. Lah akhirnya ngomong PPDB. Cocok ngomong potongan cashback. Oh, cashback. Akhirnya ngomong PPDB ya akhirnya. Ini kaminya di sini. nih. Potongan ini zaman dulu. Cashback. Iya, terima kasih. Monggo jadi para alumni yang memang sudah punya putra putri yang ingin menyekolahkan putra putrinya di Mahardika. Ini Mahardika saya menabung dan ini dengan Bapak Ketua Yayasan sendiri bahwa para alumni nanti yang mendapatkan cashbacknya. Mardika Monggo lebih datang. maju loh. Mardika lebih meningkat lagi loh ya. Ya. Monggo Pak Bas untuk ada sesuatu yang bisa membuat greget masyarakat sekitar atau khususnya alumni untuk bisa comeback again ya, balik lagi ke Mardika. Jadi para alumni kan masih ada rasa bangga ya, masih ada rasa Ikatan batin, ikatan Iya, batin. ada rasa ikatan batin, rasa bangga dengan karena masa-masa yang paling indah itu masa-masa di SMA, di SMK, di sekolah menengah menengah atas itu yang tidak kita miliki atau kita jalani baik di zaman SMP maupun perguruan tinggi ya. Tapi SMA ini lah yang banyak mendidik, yang banyak menciptakan kesan-kesan yang indah. Kita harapkan kedepannya putra putrinya tetap bisa dipercayakan kepada kita. Kalau ada kesempatan, dan kita pasti akan memberikan yang terbaik lah untuk putra putri. Kita jaga, kita bina sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang kita punya. Kalau kalian ingat Mardika, Mardika pasti ingat kalian. Kan? Iya. Logonya kan gitu kan. Iya. Jadi yang punya anak, punya cucu, kalau mau sekolah sini ya tetap Mardika akan ingat pada Meskipun kalian. Anda alumni tahun 90-an, tahun 80-an. tetap akan kita. Terus Karena kita sudah merupakan satu keluarga. yang bisa dijadikan pertimbangan juga Pak untuk masuk di sini, Pak Bas, Pak Mudi. Sekolah kita ini, Mahardika ini berada di kawasan yang memang sangat kondusif untuk pembelajaran. Ya, Tidak persis di pinggir jalan. Betul. Jadi dari jalan terlihat jelas, ya, tetapi tidak persis di pinggir jalan yang memang biasanya kan di pinggir jalan tercampur. Wah, Lalu lalu kendaraan. Kalau ini sangat cocok kondisi untuk pembelajaran. Tidak dekat mall yang Tidak bisa dekat mall. lari-lari kemana-mana. Betul. Cukup kondusif juga, dan hubungan kita dengan lingkungan sudah cukup Luar biasa, luar biasa. Hubungan Dan dari juga transportasi kita dekat Beratang loh ya. Iya. Jangan lupa terminal Beratang. Terminal Beratang. Dan dukungan lingkungan baik RT maupun RW pada kita itu perhatian Luar biasa. luar Luar biasa. biasa. Karena apa? Kita juga bisa menempatkan Diri. Makanya jangan lupa dicek lagi. Ya, kalau di SMK bisa dicek di website SMK Street. Coba bisa ditampilkan Mas Alam websitenya, yang media sosial. Jadi Bapak Ibu atau Bapak Ibu lah. Akhirnya rapat lah. Para netizen atau masyarakat. Ini kita sudah ada langsung ke informasi mengenai sekolah Bapak Ibu atau sekiranya warga masyarakat se-Surabaya atau Baratajaya dan sekitarnya, kalau sekiranya ingin mengecek langsung informasi-informasi sekolah, terutama kalau SMK, bisa dicek di website kita www.smk-mahardika.sch.id, atau kalau di Google ketik aja SMK Mahardika pasti muncul yang atas sendiri, SMK Mahardika Surabaya. Dan juga ada media sosialnya, ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook dan sebagainya. Nah, itu ada sudah. Jadi informasi itu include di website. Kalau di SMA Bapak? Ya, di SMA juga demikian. Di kami atau para netizen, para alumni, kalau ingin melihat tentang bagaimana SMA Mahardika juga bisa dilihat di website kami di www.smamahardika.sch.id. Ya juga bisa lihat di Facebook official. Sambil ditampilkan ya. Sambil ngomong kita ditampilkan. Dan juga bisa untuk tanya-tanya, di situ ada kontak person, mungkin ya ada nomor telepon dan WA paling bahas sendiri.
monggo bisa ditampilkan untuk tanya-tanya atau untuk sekedar ingin mengetahui apakah sih Mahardika ini sudah buka pendaftaran PPDB sudah dibuka. Sudah dibuka ya. Jadi datang langsung silakan, ngecek lewat website juga silakan. Terus website baik SMA maupun SMK dipantau terus. Mungkin selain memantau website juga karena kegiatan ini yang ini kita dikatakan tadi perdana ya. Berikutnya nanti kalau ingin tahu tentang Mahardika baik SMA maupun SMK, tentang kegiatan ekskulnya, tentang alumninya, tentang kurikulumnya, tentang macam-macam OSIS dan lain-lainnya, bisa dipantau terus di podcastnya ini Pak. Ini adalah yang ini perdana, jadi podcast ini di live kan di channel YouTube, juga nanti bisa dilihat di IG-nya SMA maupun SMK kan gitu. Jadi selain secara langsung juga direkam. Dan ini mungkin menurut saya Pak Bas dan juga Pak Momon ada hal yang sekiranya program khusus dari SMK. Kalau dari SMK, kalau kalian siswa kelas 9 atau kelas 3 SMP yang mendaftar di SMK Mahardika sebelum pengumuman kelulusan SMP itu dapat potongan sampai dengan 1.100.000. Wah, luar biasa. Kalau kalian daftar sebelum pengumuman SMP. Setelah itu ya mungkin ada kebijakan lagi, tapi tetap kita inginkan siapa cepat, siapa dapat yang mau dapat potongan silakan ke SMK Mahardika. Jadi ada 2 gelombang gitu. Kalau di SMA yang paling itu kan olahraganya Pak ya Pak. Iya. Voli dan sebagainya. Voli begini. Jadi ada SMA Mahardika. Ini kebetulan selalu kedatangan para atlet ya. Baik sekolah atlet ya. Sekolah atlet. Jadi mulai dulu mungkin ada panahan, ada badminton, Mas Prasetyo saya masih ingat. Tahun 90-an ada. Iya, renang juga ya. Ada juga tinju namanya Mas Geldi saya masih ingat. Kalau tinju saya tahu ya. Darwis ya itu tinju. Dan yang sekarang yang sedang gencar-gencarnya dan mereka masuk kepada Proliga 2022 itu anak-anak kami diantaranya yang masuk ke Pertamina kalau tidak salah, klubnya Pertamina. Itu ada Ananda Parah namanya. Saya ucapkan selamat kepada Ananda Parah, mudah-mudahan sudah ikut itu ya kompetisi nasional itu. Bahkan alumninya itu yang bernama, coba bisa ditampilkan di situ yang ada Momon. Namanya Mbak Arneta yang di tulisan SMA Mahardika itu ada background volley, ada Mbak Arneta sebagai toser yang sampai sekarang juga masih Pertamina. Ikut klub Pertamina. Jadi masuk Proliga yang sekarang mereka berinisialnya untuk saat ini berada di sirkuit apa namanya itu? Mandalika. Sentul. Ya. Mandalika lah kemarin. Kalau ada pertanyaan Pak, bagaimana dengan anak-anak yang punya prestasi di luar, padahal saat ini sedang melakukan ulangan. Ulang-ulang kami lakukan sekarang zaman yang modern. Kami tidak memaksakan dalam artian kamu harus gini enggak. Anak-anak itu harapannya di luar mendapatkan kemampuan untuk pribadinya, di kami mendapatkan pengetahuan untuk pengetahuan pendidikannya. Jadi, gimana caranya Pak? Kalau yang berada di lingkungan sekolah kami ya tetap datang di sekolah, tetapi kalau yang di luar yang sedang memang kepentingan untuk mengembangkan bakat minatnya dia, ya kita lakukan ada perlakuan khusus dan secara daring dan lagi kebijakan kita dari dulu itu memang ada bahwa kalau kita punya prestasi seni dan olahraga itu juga ada aspeknya. Ada aspeknya, betul. Olahraga juga. Jadi selain cashback yang berupa berupa uang kayak begitu, juga kami kan memberikan perlakuan yang sifatnya khusus dalam artian bukan dia keluar itu bukan hanya untuk main-main, tetapi satu dia juga punya komitmen bahwa saya dari Mahardika. Ya, saya akan menunjukkan kemampuan saya masuk di tim tersebut dan membawa nama Mahardika. Itu yang saya support Pak. Tuh, nilai plusnya. Nah, selain itu kebetulan ya karena ini sekali lagi kami menyikapi kurikulum merdeka Pak. Karena SMA juga tidak semua anak-anak yang lulus SMA itu masuk di kuliah. Mohon maaf ada yang secara ekonomi. Padahal sebenarnya ekonomi bukan segalanya. Sekarang ada namanya bidik misi dan lain-lain. Yang penting itu monggo belajar serius sehingga
bisa masuk ke dalam perguruan tinggi. Tapi kami untuk mereka-mereka yang tidak mampu untuk masuk ke perguruan tinggi, kami untuk tahun ini insya Allah akan menyiapkan life skill Pak. SMA double track. Double track. SMA double track yaitu life skillnya berupa TSM ya, teknik sepeda motor Pak. Karena kemarin kami koordinasi dengan dinas, kalau TKN itu tidak hanya motor Pak, harus mobil juga. Nah sementara Rantingan. betul. Jadi kami sudah koordinasi dan memang mereka menyarankan ya Pak SMA sekarang memang harus begitu. Jadi ada yang namanya life skill atau double track kita itu adalah berupa TSM teknik sepeda motor dan itu khusus untuk yang laki-laki. Sedangkan untuk yang perempuan ada yang namanya pastry. Jadi dia bikin kue. Kuliner. Sekarang kan musim Pak kuliner. Sekarang jurusan baru nanti kan kuliner ya. Jurusan kuliner. Jurusan tetap kuliner. buka. Ya, bisa kuliner ya. Kalau di SMK ada kuliner. Ya kan nyambung Pak sinkron itu. Itu untuk nyikapi kurikulum merdeka. Kalau Kurikulum di Merdeka. kalau di SMK ini kita masih proses, tapi kedepannya kita sudah ancang-ancang, kita sudah menjalin komunikasi dan kerjasama dengan PT Telkom. Insya Allah di tahun 2023-2024 kita akan membuka teknik jaringan komputer dan komunikasi bekerjasama dengan Telkom. Insya Allah di tahun ajaran depan, bukan tahun ajaran ini ada 2023-2024. TKJ berarti ya? Bukan. TJK. TJK. Kalau dulu itu TKJ. TKJ, sekarang sudah dikolab dengan komunikasi. Pak, itu menurut saya itu merupakan sebuah harapan yang luar biasa Pak. Karena apa? Ke depan semua yang berbasis online, semua yang berbasis jaringan itu akan dibutuhkan oleh kalangan masyarakat. Itu yang saya lihat ke depannya. Luar biasa. Kita kan harus bisa melihat Betul. Karena ke depan itu sudah tidak manual lagi. Iya. Semua sudah serba digital. Kalau anak-anak tidak dipelajari tentang pembelajaran komputer, apalagi hubungan dengan jaringan. Berarti Merdeka kan variatif. Luar biasa. Sepeda motor, Ya. kuliner, Nah, jaringan. itu implementasi dari dinamika. Ya, itu tadi. Iya. Dinamika. Harus Gitu. terus berkarya pokoknya. Kita memang gini Pak, kita memang bukan yang terbaik yang mungkin bukan di Surabaya, tapi kita akan tetap mencoba untuk yang terbaik, mencoba terus, mencoba terus. Insya Allah hasilnya juga akan lulusannya juga luar biasa. Kalau tidak terbaik, kita harus berbeda. Itu kuncinya. Ya, benar. Harus ada ciri khas. Yang membuat beda dengan yang lain apa Merdeka itu tadi. Iya. Yang dicari orang apa ya itu tadi. Baik itu Pak Maman ya, jadi sudah panjang yang kita omongkan mulai sejarah, prestasi yang membanggakan, PPDB, diulangi lagi Pak Maman, PPDB Pak Maman. Ya. Info Jadi, pendek singkat, pendek nanti dorian terakhir Pak. Oke. Pertanyaan. Bagi para netizen ya, jadi baik yang anak-anak kelas 9 yang barusan atau yang akan lulus SMP, dipersilakan bisa mendaftar di SMA Merdeka. SMA Merdeka sudah dibuka pendaftarannya. Untuk info lebih lanjutnya, monggo nanti bisa dilihat di website SMA Merdeka, yaitu www.smamerdeka.ch.id, atau bisa di browsing juga di Facebook. Mungkin ada WA atau di WA, kontak WA-nya yang terakhir Pak Mas, ditambahkan. yang terakhir Mas, halaman terakhir sendiri. Kan zamannya WA Pak, kalau orang telepon tuh males gitu. Ya, terakhir sendiri Mas. Nah itu, jadi pada para siswa-siswi SMP, anak-anak SMP yang kelas 9 yang akan lulus sebentar lagi, untuk mengetahui tentang informasi berapa biayanya di kita itu sangat terjangkau, bukan terjangkau lagi Pak, sangat terjangkau. Double sangat terjangkau. Jadi untuk informasi di kami sudah ada WA official, juga ada telepon secara langsung. Tapi kalau untuk lebih enak, lebih nyamannya, monggo bisa mencari informasi melalui WhatsApp, supaya WhatsApp itu sifatnya live. Kalau sifatnya kalau lewat Facebook, lewat sosmed, pokoknya sosmed yang lain yang tidak live itu kan bertanya di hari ini mungkin jawabnya ya mungkin 1 jam 2 jam agak lama. Tapi kalau WhatsApp, insya Allah ketika ada yang masuk langsung kita bahas.
Masuk langsung ke satset. Satset masih. Satset masih, info masih. Ya. Ini kan info Masih. Ya itu mungkin Pak mengenai. Oke, jadi itu SMA. Jadi jangan lupa juga Mardika kan ada 2 SMA dan SMK. Kalau yang di SMK mungkin bisa dilihat di website kita SMK strip, ada stripnya ya. Kalau yang SMK nggak ada stripnya, sudah ke blogger, jadi ada stripnya SMK strip.mardika.id. Insya Allah di dalam website itu sudah termasuk linknya ke YouTube, linknya ke IG, linknya ke TikTok, Facebook, semua ada di situ. Termasuk juga link pendaftaran. Bapak Ibu yang sekiranya atau anak-anak kok males ke sekolah, bisa mengisi klik di link tersebut untuk formulir secara digital yang gitu. Tinggal nanti daftar ulangnya baru nanti datang ke SMK Mardika, atau bisa kontak di WA 0858. Wah, ini nomornya bagus. 0858 7777 9401 itu WA admin sekolah, atau bisa dilihat di situ. Yang atas. Nah, WA sekolah. Kalau misalkan itu 0858 7-nya 4 kali, wah, sama 9401 gaul ya. Itu mungkin dari SMK. Ada 4 jurusan. Kalau di SMA ada IPA IPS. Ada 2 jurusan. Ada Ya. IPA IPS. Ada IPA IPS yang dulu memang pernah ada bahasa. Nah, Depan bahasa di sekolah-sekolah yang juga tempatnya sedikit. Ya. Jarang. Sehingga kami Menyesuaikan ya, kan dinamis ya. Kembali lagi ke dinamis. Kalau di SMK ada 4, ada multimedia, ada akuntansi dan keuangan lembaga. Yang ketiga ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran zaman dulu. Kemudian yang keempat ada desain komunikasi visual atau DKV. Itu yang dari SMK, silakan berbondong-bondong ke sini. SMA dan SMK dua-duanya sudah terakreditasi A atau unggul. Jangan tunggu apalagi, langsung datang ke sini, dapatkan cashbacknya, dapatkan sesuatu yang menggembirakan. Terutama alumni juga ini, ayo kembangkan, besarkan SMK Mardika, SMA dan SMK Mardika. Terakhir ya, ini terus penutup ya. Penutupnya ini. Monggo Bapak Ketua Yayasan ini sekaligus untuk memberikan semangat ke rekan-rekan selanjutnya, Bapak. Monggo, Pak. Terima kasih. Sebagai penutup, Yayasan Pendidikan Mardika pengurus beserta pada pendiri ucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh guru karyawan dalam upaya membangun dan membesarkan Mardika ini. Kita tahu mereka begitu solid, ada upaya-upaya kerja keras dan sebagainya. Ini kita apresiasi dan terima kasih sekali. Mudah-mudahan ke depan ini bisa semakin baik. Amin. Amin, doanya kita semuanya. Terima kasih, kita bangga dengan anak-anak kita, juga termasuk juga alumni. Yang kita harapkan bahwa SMA SMK sudah siap menerima pendaftaran. Tahun ini PPDB-nya sudah siap. Silahkan datang ke Mardika, percayakan putra putri Bapak Ibu sekalian kepada kami. Insya Allah akan kita bina, kita didik, punya kemampuan iptek, tapi juga didasari oleh intek, sehingga menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah, berkarakter, gitu. Terus kreatif, mandiri, yang siap memasuki dunia kerja dan perguruan tinggi. Dan yang terakhir, kami mohon doa kepada seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Mardika untuk founding father kita Bapak Haji Sutikno Muin. Kita kirimkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, juga untuk sesepuh pendahulu sejarah kita. Mudah-mudahan amal ibadah, amal baik beliau-beliau ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ditempatkan di tempat sebaik-baiknya tempat, dan ilmu atau pahala yang atau apa yang selama ini sudah disampaikan kepada kita semua menjadi amal jariah yang akan terputus pahalanya di kemudian hari. Saya kira itu, mohon tetap semangat ya, tetap semangat. Terima kasih kepada semuanya lah, kepada semuanya. Dari kami kita tetap mendukung ya, tetap mendukung demi atau untuk kemajuan SMA dan SMK. Terima kasih Pak Bas.
Ya mungkin itu Pak Budi. Ya, Saya itu Pak. Budi yang disampaikan. Alhamdulillah ternyata podcast perdana lancar dan informasinya lugas jelas ya. Insya Allah masyarakat netizen semuanya bisa menangkap informasi dari Mardika. Cepat. Dan jangan lupa ada hal baru nanti. Apa Sebelum itu? tutup slogan yang jarang kita munculkan. Ya harus selalu Mardika Manggala. artinya apa? Manggala Harkat Dinamika karya. Jadi kalau salam Mardika, Manggala Harkat, Dinamika dinamika karya. Karya. Tepuk tangan. Oke, baik itu yang kita bicarakan, kita diskusikan, kita ngobrolkan di sini. M Podcast, jangan lupa M Podcast setiap hari Sabtu pukul 11. Setiap hari Sabtu itu nanti ada talk show baik SMA maupun SMK bergantian membicarakan segala sesuatu tentang kegiatan-kegiatan informasi yang ada. Termasuk alumni. Mungkin nanti Alumni. Kita hadirkan alumni. Baik, sebelum kita akhiri, kita coba salam Mardika. Salam Mardika, Manggala Harkat, dinamika karya. Sampai jumpa lagi, semoga sehat selalu, jaga protokol kesehatan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.